Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desta Wandiana dari SMK Ibu Pakusari Kabupaten Jember. Saya adalah CGB Angkatan ke-8. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif merupakan pewujudan nilai-nilai kebajikan universal yang harus dilakukan di sekolah agar tercipta nilai karakter profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan yang akan dilakukan: pengimbasan budaya positif kepada rekan guru. Yang pertama adalah meminta izin dan berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk meluangkan waktu, tempat, dan fasilitas dalam pengimbasan penerapan tentang budaya positif. Dan yang kedua, menyusun jadwal pengimbasan yang telah disepakati bersama oleh rekan guru di sekolah. Yang kedua, keyakinan kelas. Yang pertama, menjelaskan tentang pentingnya keyakinan kelas. Kedua, memfasilitasi dan menuntun murid dalam membuat keyakinan kelas. Dan yang terakhir, menentukan ketentuan kelas yang telah disepakati bersama. Berikut adalah aksi nyata tentang budaya positif. Pengimbasan tentang teori kontrol, keyakinan kelas, teori motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan segitiga restitusi kepada sesama rekan guru di sekolah. Kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik, yaitu tentang budaya positif. Nah, apa aja budaya positif? Budaya positif terutama yang dari diri dan untuk lingkungan sekolah. Baik, yang pertama adalah makna kata disiplin. Kita sudah tahu ya, disiplin itu apa? Nah, yang terbayang di benak itu yang terlintas orang disiplin itu orang yang taat sama peraturan. Padahal disiplin itu bukan hanya taat pada peraturan, tapi dari diri kita sendiri. Dan disiplin juga identik dengan ketika tidak disiplin anak mendapat hukuman. Ya, budaya kita yang seperti itu. Kalau anak melanggar tata tertib dihukum, itu budaya. Itu yang perlu digarisbawahi pada presentasi. Saya akan jelaskan. Selanjutnya, dalam budaya kita kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada yang kena ya. Saya jawabnya tidak seperti ini ya, seperti tahu ketika saya download PPT, jadinya ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama adalah untuk menemui dulu. Ini jangan dimulai ke peserta didik. Kita dulu dulu. Apakah kita saat melakukan disiplin takut akan hukuman atau yang ketiga? Nah, ini motivasi yang tertinggi yang ada dalam diri kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu orang dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang seperti apa berdasarkan kemudian mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi bergeraknya bersifat internal bukan eksternal. Apa Bapak Ibu sudah sampai pada motivasi ini? Belum? Nah, ayo ini penindasan yang ini saya imbaskan ke semuanya. Baik, jangan ke siswa dulu, ke diri kita dulu. Apa kita sudah sebagai pendidik sampai motivasi ini? Yaitu karena memang bergerak dari hati kita untuk disiplin positif agar kita bisa menjadi berada. Semoga dengan adanya kurikulum merdeka, pemahaman ini banyak share ilmu, kita bisa pada building motivasi yang Amin. Alhamdulillah. semua motivasi 3 ini sudah ada dalam diri kita. Kita fokus pada motivasi yang ketiga. Kemudian selanjutnya dalam membuat peraturan di sekolah itu boleh, karena memang kita maunya ketika anak melanggar harus dihukum. Nah, itu yang harus kita lakukan. Sudah saya dihukum. Diganti dengan tuntutan. Ada tahap konsekuensi. Dengarkan Dengan cara-cara kita membuat keyakinan. Salah satunya kita membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nanti akan dilakukan ini. Jadi ada kesepakatan konsekuensi antara guru dan murid. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Nah, ini poin restitusi ini. Diharapkan kita ini bisa sampai pada tahap restitusi. Apa saja?
Iya, memang. Ya. Enggak boleh. Ya. Oke, video ini saya skip nanti ya. Saya hapus nanti. Soalnya kan saya tahu dulu. Udah apa-apa, kan. Tapi Bu, jujur setelah saya berada di pendidikan rendah ini, saya sadar banyak kesalahan, banyak kekurangan saya selama jadi ketika ada guru, nanti ketika orang jangan merasa kita menjadi guru ketika kita dikenal dan guru yang dikenal sama anak, seolah-olah berarti guru itu bereaksi mudah. Allah, bukan kita. Ingat pasal. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini contoh pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Jadi ketika ada siswa mempunyai masalah atau kasus, mak bisa betul itu tidak pakai. Tidak, Kan masih belum tahu ya Bu ya. tidak. Ini lebih psikologis tidak. Kita bagus nanti kita bisa membuat psikologis anak. Di sini tidak solusi. Jadi ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, kita melakukan segitiga solusi ini lebih ke psikologis. Kita masih banyak belajar. Terutama saya. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Ini namanya disebut menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Apa saja yang ada dalam validasi tindakan yang salah? Pertanyaan contoh pertanyaan yang bisa dipakai dalam mengatasi kasus yaitu, padahal kamu bisa melakukan lebih dulu dari ini. Jadi biar anak ada bedanya di sini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Itu sudah sering saya lakukan ya. Kita juga tanpa kita sadari kita sudah tahu kalau kita sudah pernah melakukan segitiga tersebut. Tapi kita nggak tahu kalau itu ternyata hanya disitu. Saya yakin semua guru di sini sudah pernah nyampe di titik ini, cuma nggak tahu kalau tindakan ibu bapak semua itu adalah tindakan tersebut. Jadi validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, jujur ya, saya juga anak-anak bu cek dan kadang kita memakan kata-kata seperti itu. Insya Allah juga. Makanya saya juga tebak. Saya juga tebak. Tidak nyaman untuk murid anak jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan merasa tersakiti karena memang siswa kita ini sudah dewasa ya. Ada rasa dendam, ada rasa dendam saat keluar sekolah guru itu dia nggak tanya apa gitu. Kalau sudah keluar, perilaku pasif agresif meningkat, malah tambah jadi nanti. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut karena sudah sering adanya hukuman. Yang kedua, identitas selanjutnya adalah kita naik lagi sedikit begitu di konsekuensi. Jadi sesuatu harus terjadi tidak nyaman untuk murid di jangka waktu pendek. Jadi ketika kita mau membuat konsekuensi tidak ada di identitas seperti tidak. Jadi kemudian diharapkan kita ada berada di titik restitusi tadi sebagai kontrol manajer, yaitu restitusi merupakan pilihan nggak mudah kita aplikasikan karena kasus anak-anak kan banyak dan kelasnya sudah kelas kakap, kasus narkoba Itu nggak bisa keras, restitusi. ini enggak lain kasus. Kriminal. Kalau sudah restitusi ini lain kasus, ini khusus anak-anak yang sering terlambat, nggak pernah mengerjakan, tidur di kelas. Kalau urusan yang sudah bodoh, kasus mana, itu beda penanganannya. Bukan nggak bisa, sulit meningkatkan kayak ini nggak akan dilakukan. Jadi korban mendapatkan ganti dalam arti ganti jawab untuk berlaku. Ini adalah salah satu budaya-budaya positif yang perlu kita terapkan nanti di proses pembelajaran. Tidak mudah, sering bertahap. Itu saja dari saya itu. Nah, nggak ada pertanyaan ya? Ya, berlanjut besok nanti kita sering ngobrol. Itu saja. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas, yaitu membuat keyakinan kelas bersama murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Good morning. How are you today? I'm fine.
sama ya. Kita pakai persamaan seperti ini ya. Oke. Nah, ini kan masih awal pembelajaran. Jadi sebelum awal pembelajaran ini kita bikin kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini akan berhubungan dengan peraturan yang ada di kelas. Ingat, peraturan kelas, bukan peraturan sekolah. Kira-kira apa? Kembangkan ide kalian. Jadi peraturan yang kalian buat harus kalian patuhi sendiri. Tapi peraturan yang ada di sini nanti akan saya ubah menjadi keyakinan kelas. Jadi yang awalnya jangan buang sampah sembarangan. Kalimatnya nanti akan berubah. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita bikin. Kira-kira apa saja peraturan yang ada di kelas? Tidak hanya tentang buang sampah, banyak kan? Apa contohnya? Jangan rame. Nah, nanti bahasanya diubah. Apalagi selain jangan rame? Kira-kira peraturan kelas. Jangan tidur di kelas. Jangan terlambat. Jangan datang terlambat. Terlambat maksudnya kalau pergantian jam dari jam istirahat mau masuk kelas, jangan terlambat. Silakan kamu tuangkan di sini. Kita akan lanjutkan satu-satu. Nanti akan saya bikin kesimpulan. Nanti tulisnya di sini. Tempel di papan tulis. Pas ya. Silakan kamu tulis. Kira-kira apa ide kamu? Jangan rame. Silakan ditulis tadi idenya siapa? Jangan makan di dalam kelas. Terus jangan terlambat saat mengumpulkan tugas. Tuh, apa deh? Sembangkan semuanya. Gimana? Duduk di atas meja ya, betul-betul di kelas 11 ya. Oke, yang sudah masuk. Ayo, siapa yang sudah ditempel di depan? Ya, tempel guys. Oke. Ada lagi siapa yang sudah? Sekian aksi nyata modul 1.4 dari saya. Terima kasih, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.